Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat semuanya, Bapak Ibu yang saya hormati, Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah mendapat rahmat dari Allah Ta'ala. Senantiasalah kita bersyukur pada Allah Ta'ala bahwa pada malam hari ini kita semua masih diberikan keberlimpahan dalam kehidupan ini, baik itu berupa kesehatan, kesempatan, iman Islam, dan juga kedamaian, ketentraman, kenyamanan, kebahagiaan. Semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesuai undangan di WA Group bahwa topik kita adalah CMS, yaitu cara memilih suami. Soalnya ada banyak inbox dari kawan-kawan saya yang punya anak perempuan. Pak, itu topiknya kok serba lansia. Akhir-akhir ini kan lansia dan lain sebagainya. Lah ini mbok tolong kasih topik yang untuk anak-anak muda gitu. Maka ya saya insya Allah saya begitu, dan ini sebetulnya sama saja cara memilih suami itu juga bagi pria juga untuk cara memilih istri misalnya demikian. Tetapi ya, semua itu nanti akan kita lihat ya. Namun sebelum kita menginjak ke topik, saya ingatkan dulu ya bahwa Al-Quran ini yang sering saya sampaikan adalah peringatan untuk kita semua. Ya. Dalam surat 38 ya, ayatnya 87 ya, ini kan sering saya sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In huwa illa dzikrul lil alamin. Al-Qur'an ini tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam. Termasuk kita manusia ini, kalau Al-Qur'an itu adalah sebagai peringatan. Ya. Peringatan itu ya untuk selalu diingat apa isi dari peringatan itu yang kita lihat, yang kita baca, yang kita pelajari. Ya. Dan ayat terakhirnya ya, wala ta'lamuna naba'ahu ba'dahin ya, dan sungguhnya kamu akan mengetahui kebenaran berita Al-Quran itu setelah beberapa waktu lagi ya. Bahasanya setelah beberapa waktu lagi artinya apa? Nanti kan begitu. Waktu zaman Nabi itu beberapa waktu lagi ada berita Al-Quran yang istilahnya membenarkan. Nah, ini artinya Allah membukakan ilmu disesuaikan dengan kecerdasan dan peradaban manusia ya. Jadi sekali lagi Allah selalu membukakan ilmu disesuaikan dengan kecerdasan dan peradaban manusia. Maka misalnya kalau malam ini ya, antara Venus dan bulan misalnya nanti jam ya menjelang subuh atau apa itu akan terjadi konjungsi. Ini kan misalnya yang mengerti kan harus berilmu. Kalau tidak berilmu tidak tahu, misalnya tidak tahu antropologi, tidak tahu kosmologi misalnya demikian. Ini Allah membukakan ilmu, belum nanti yang lain. Nah, maka marilah kita ya dalam hal topik ya yang berhubungan dengan keluarga, kita juga melihat beberapa nasihat dari para ahli
yang di bidangnya. Jadi cara memilih suami menurut Al-Quran. Kenapa saya menurut Al-Quran? Ya, karena memang Al-Quran itulah tadi saya gambarkan sebagai peringatan. Peringatan itu artinya di situ mengandung sesuatu yang bermanfaat bagi semesta, termasuk kita manusia. Kan sebenarnya kita manusia ini adalah kesatuan dari semesta. Ya. Ada yang namanya hukum alam, kita ini kesatuan dari semesta. Jadi kalau kita ini dirunut ke sana ya, DNA kita itu mungkin sama, Mbak mungkin sama. Dari kita semua ini ada berapa orang ini ya, puluhan bahkan mungkin 30 orang atau berapa ini, kalau dirunut ke sana DNA-nya mungkin sama. Bisa tunggal mbah ke berapa kita gitu misalnya demikian ya. Jadi oleh karena itu ya, setelah kita memahami bahwa Al-Quran itu petunjuk dan kita juga harus memahami tentang Allah, mengenal Allah, insya Allah kita akan mendapatkan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama lewat hati nurani kita masing-masing. Kalau kita sudah membuka mata hati, kita sudah membuka mata kolbu, kita sudah membuka mata jiwa, kita sudah membuka mata batin, insya Allah akan dimasuki sesuatu nur ilahi, cahaya-cahaya dari Allah di dalam diri kita masing-masing. Ayat pertama sebagai rujukan, Pak. Kita melihat surat Nur ya, surat Nur itu surat 24 ayat 34 dulu ya. Biar kita nanti bisa memahami, dan ini sebagai prolog juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim ya. Walaqad anzalna ilaikum ya ayatim mubayyinat ya. Wa masala minal ladina khalu min qablikum wa mau'idatal lil muttaqin ya. Dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat atau tanda-tanda yang memberi penerangan dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu. Nah ini di sini ada contoh-contoh dari orang-orang yang dahulu sebelum kamu. Artinya kalau kita membahas ya tentang seseorang cari suami, pasti ada contohnya dong. Ya. Karena di sini disebutkan ya. Ya, wa masalam minalladzi ya khalau min qablikum. Ya. Ada contoh-contoh dari orang terdahulu sebelum kamu. Dan juga wal mau'idah. Nah itu sebagai maidoh pelajaran. Untuk siapa? Orang yang mutakin ya, orang mutakin itu banyak sekali. Surat Al-Baqarah ya, ayat 2, 3, 4 itu ya, surat Al-Baqarah ayat 63, surat Al-Baqarah ayat 177, surat Ali Imran ayat 133, 134, 135, dan yang lain masih banyak tentang orang yang bertakwa. Nah, setelah kita memahami, maka marilah kita lihat orang-orang yang dahulu itu seperti apa ya. Kita akan melihat di sini dulu ya. Beberapa ayat menerangkan semua diciptakan berpasangan. Ya ini gambar ilustrasi Pak, bukan ini seorang pria istrinya 3, bukan. Ini hanya ilustrasi ya. Ini wah itu kok istrinya 3, jangan begitu, itu cuma gambar ya. Maksudnya berpasangan ada laki-laki ada wanita kan gitu ya. Si jiwa kopen. Ayatnya ya, kita melihat dalam surat Dzariyat ayat 49 ya. Kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah ya. Lantas di dalam surat Yasin ya, ayat surat 36 ayatnya juga 36 ya. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim ya wa mimma la ya'lamun.
Maha suci Allah, Maha penggerak Allah Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang mereka ketahui, yang tidak ketahui ya, yang tidak mereka ketahui. Nah, ini. Jadi dalam surah Ad-Dzariyat mingkuli Pak. Ya, kalau kita lihat ini huruf jar dari tiap-tiap syai'in sesuatu. Kholakna, kami ciptakan zauja ini berpasangan. La'alakum agar supaya kamu itu tadzakarun ya, bisa memikirkan. Dan mikir gitu loh. Kenapa ada siang ada malam, ada gelap ada terang, ada atas ada bawah dan lain sebagainya, itu misalnya gitu. Maka korelasinya dikuatkan surah Yasin surah 36 ayatnya juga 36 ini ya. Ya, subhanalladzi ya, maha suci boleh, maha penggerak juga boleh ya, subhanallah ini. Alladzi khalaqal azwaja, yang telah menciptakan ya, pasangan-pasangan ya, kulaha semuanya ya. Mimma tumitul ari, termasuk yang ditumbuhkan dari bumi, wa min anfusihim, dan juga dari diri mereka. Mereka itu yang berhubungan dengan manusia ini. Wa mimma la ya'lamun, dan apa yang mereka tidak ketahui. Ada yang kita tidak ketahui tapi berpasangan. Ya. Jadi memang pasangan itu adalah sunatullah atau hukum alam, Pak. Maka sedapat mungkin ya, jangan sampai kita melawan hukum alam. Kecuali ada sesuatu ya, udzur itu misalnya ya karena satu hal ya mungkin dibolehkan, tapi kalau bagi yang sebetulnya mampu dan bisa ya, itulah. Maka kalau saya melihat beberapa ayat yang berhubungan dengan pasangan ini, sebaiknya memang kalau sudah waktunya menikah ya menikah. Maka salah satu ya, ajaran yang pernah disampaikan para ulama dahulu itu, kita disuruh mempercepat sesuatu, misalnya segera mengubur jenazah ya, segera memberi hidangan tamu, itu juga segerakan. Wis tamune wis ngelak, wis kat mau wis kat tengah jam ora disuguh wedang misal gitu ya. Termasuk juga menikahkan anak gadis yang sudah waktunya misalnya demikian. Itu juga ada anjuran ya. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi mulai ayat ini kita nanti akan mengerti ya, bahwa ternyata di sini ada ayat yang seperti itu. Kita melihat lagi ya ayat selanjutnya ya. Dalam cerita terdahulu ya, tadi surat Nur ayat 34 itu kan cerita orang-orang dahulu, itu kan sebagai pelajaran ya, sebagai pelajaran ya. Maka sebagai pelajaran ya, kita akan melihat nanti orang yang dahulu itu cari pasangan atau suami, khususnya sini yang saya contohkan adalah wanita ya. Nanti kalau pria ada lagi mungkin ya. Tapi nanti akan kita melihat. Kita mulai dari surat Qasas ayat 23 ya. Kita melihat ayatnya ya. Walama warada ma'a matyana wajada alaihi ummatam minan nasi yaskuna wa wajada min dunihim mumrataini ya, mumrataini tadudan qala ma khatbukuma qolata la naski hatta yusdira ra'ahu wa abuna syaikhun kabir ya. Dan tatkala sampai di sumber air negeri Madian ya, ini perjalanan Musa ya. Ia Musa menjumpai di sana sekumpulan manusia yang sedang meminumkan ternaknya. Dan ia menjumpai dari selain orang banyak itu ya, ini nas itu manusia sebenarnya sama saja ya. Selain orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang ya menghambatkan ternaknya. Musa berkata, apakah maksudmu
dengan berbuat begitu, kedua wanita itu menjawab, kami tidak dapat meminumkan ternak kami sebelum pengembala laki-laki itu memulangkan ternaknya. Sedangkan bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya. Nah, dimulai dari sini ya, waktu Musa sebagai musafir ya, menjumpai ya pengembala orang-orang kuat, disebutkan manusia nas ya, serombongan manusia, ternaknya itu sudah diminumkan ya. Lantas setelah diminumkan ini bukan ditinggal begitu saja ya. Dalam cerita yang lain memang itu ditutup dan lain sebagainya Pak. Maka anaknya Nabi Syuaib, kedua orang wanita ini ya, diketahui oleh Musa karena dia musafir. Jawabnya memang seperti itu tadi ya. Terus di ayat akhir ini ya, wa abuna, dan bapak kami saikhun ya. Saikhun itu syekh. Syekh itu sebetulnya orang yang punya kebiasaan baik ya. Karena ini terjemahan dari Depak diartikan lanjut umurnya ya. Ya monggo saja sama saja. Jadi kalau ada istilah syekh ya, syekh itu orang yang berkebiasaan berbuat baik, syekh itu kabir yang besar. Jadi di samping kabir itu memang kalau untuk usia ya memang tua. Jadi ayahnya sudah tua, maka perempuan ya, anaknya dua-duanya suruh sebagai pengembala. Kalau zaman dulu Pak, zaman kecil saya itu yang punya anak perempuan itu ya biasa Pak, matun itu ke sawah itu biasa Pak, nyorok ya, gitu Pak. Ya. Lah, cah wedok ini biasa. Iya baraan sing sepo-sepo niku ya. Ya itu memang dulu memang ya seperti itulah ya. Jadi kita tidak kaget, loh ini kok anak Nabi kok cah wedok kok ora kuliah tapi angon wedhus gitu. Angon apa gitulah gampangane ya toh. Ya. Enggak apa-apa, memang ya namanya kita kan sebetulnya sekolah kehidupan semuanya itu. Belum tentu yang sekolah akademik itu tinggi lulus dalam sekolah kehidupannya. Ya. Tapi justru anak-anak yang langsung sekolah kehidupan itu ya malah bisa mandiri kadang ya. Cilikane kon matun, kon angon dan lain sebagainya, itu malah gemblengannya kuat. Jadi sesuatu yang menjadi baik itu kadang memang gemblengannya kuat. Jadi tidak ada pelaut yang ngulung kalau tidak belajar di ombak yang besar. Kalau cuma di lande-lande tidak ada ombaknya itu nanti tidak jadi pelaut yang ngulung kan begitu. Tapi dengan begitu ya mungkin anaknya Syuaib ini menjadi anak yang bisa berpikir kan begitu. Kita lanjutnya ayat selanjutnya ya. Di sini ayat 24 ya. Fasaqo lahuma summa tawalla ila dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Maka Musa memberi minum ternak itu untuk menolong keduanya. Kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa. Berdoanya ini Pak, ya Tuhanku, sungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Musafir bar nulungi wong ndonga kan. Muga-muga ya Allah ana wong sing nulungi aku bab kebaikan ya. Ternyata nanti juga doanya makbul ini ya. Coba kita lihat lanjutnya dulu ya. Nanti kita ayat 25 ya. Faja'athu ihdahuma tamshi alas tihyain qalat inna abi yat'uka liyaj ziyaka ajra masaqaita lana falamma ja'ahu wa qassa ya
Wa qasa alaihil qasasa qala la takhaf najauta minal qaumid dzalimin. Apa nih? Lah ya, najauta minal qaumid dzalimin. Jadi kemudian datanglah kepada Musa seorang dari kedua wanita itu berjalan dengan malu-malu ya. Karena Musa tadi berdoa ya toh, dia pulang ternaknya sudah lalu berjalan. Jadi memang kalau wanita itu agak malu-malu Pak. Berkata, sungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia memberikan balasan terhadap kebaikanmu, memberi minum ternak kami ya. Karena kamu tadi kan sudah menolong saya, kamu itu saat ini dipanggil oleh bapak saya. Maka tatkala Musa mendatangi bapaknya atau Syuaib itu dan menceritakan kepadanya cerita mengenai dirinya, Syuaib berkata, janganlah kamu takut, kamu telah selamat dari orang-orang yang zalim itu. Nah, dipanggil Pak. Jadi memang ya karena mungkin anaknya Syuaib ini ya seorang wanita kan dua ya, dua ini ya dalam di cerita ini yang cantik kakaknya atau adiknya nggak tahu saya ya, tapi ya saya pesan kalau bapak ibu punya anak perempuan dua sing ngarep ditonton iki Mbak Yune adine ampun ditokke. Gitu. Apa meneh? Apa meneh adine? Sebabnya lho enten kejadian wong. Kula nate napa dadi lantaran niku kon nontoni Mbak Yune adine metu lah kok Pak, aku pilih adine wae. Lah kula mesti. Lah Pak Mati iki enten seksine. Wah, wisan. Mula-mula pesen nek Bapak Ibu misale wah aku pengen iki ya sing gedhe sik ngono, sing cilike kan tengene mbae sik adoh. Kok nyanti sik nek ning ngono ngluthek ya. Lah, deleke engko metu pokoke didoke sik. Soale cah lanang ya pinter kok. Lah kuwi ya. Nah, wonten melih ya. Misalnya dia mau taaruf cara nek basa Jawa nontoni gitu. Misalnya niki rodok mriko. Terus mriki Mbak Umi ya punya gadis misalnya. Terus mampir salat kene, kono kemau kok cah lanang mau bar nontoni mampir salat masjid. Lah kuwi kidul masjid nek wong ayu. Karo sing anu wae pilih niku mawon sing nika wonten sida nika sapa ngeten nggih. Wenten niku glanus dhuwur kula dhewe enten niku. Ya itulah. Jadi iya kehidupan maka anaknya Nabi Musa seperti memang jodoh itu kan apa nggih? Istilahnya penyebabnya itu masing-masing. Misalnya kalau Pak Ahmadi itu dulu di ngarep ST kemudian Mbak Tuti wirawiri terus ya mungkin mbuh lirik-lirik. Gitu Pak. Padahal gur wirawiri ngono kok sesuai kok ya. Misalnya gitu ada yang lain ya. Kan mungkin bapak-bapak, ibu-ibu punya kisah sendiri-sendiri. Ya toh. Ya itu ya masa lalu ya, semuanya itu ya. Tapi semua itu kalau belum jodohnya walaupun disenangi itu belum jodoh Pak kan gitu. Ya. Pak Mati kan udah betul. Saya ngalami Pak, ya namanya dulu kan saya kos di utara Masjid Agung itu kan. Saudaranya yang saya kosi itu juragan batik kaya dua anak wedok Pak. Angger sore aku dikai roti kiriman. Ya lu kisah ini yang ngerti Mas tadi koncone Pak Ahmad ini. Oh itu Mas, enggak nggih. Jadi itu ya.
Tapi aku malah wedi ya, masalah gitu kan. Gadis kota gitu, kuning langsat misalnya gitu, terus anaknya wong sugih kan kena wong tani wedi ya. Ya itu anu ya, apa? Termasuk misalnya dapat itu kan ya lewat istiqoroh. Kalau dulu kan kalau saya sebagai lantar kita lanjut ya. Wah, guyon mah. Ya, saya menganjurkan pasti istiqoroh ya. Termasuk akhir-akhir ini ada apa itu saudara sendiri itu ya kalau nggak cocok nggak apa-apa dok misalnya gitu ya, karena belum terlanjur gitu. Ya, jadi ini pengalaman bapak. Maka ini ya ada yang inbox misalnya Pak minta topik yang untuk anak muda ya, ini kemarin kan lansia saja ya, mari kita lihat nih biar nanti yang dengarkan saya kirimi kan juga oh seperti itu kan gitu. Dan ini tadi kan wanita tuh malu-malu ya gitu. Kita lanjut ayat selanjutnya. Al-Qasas 26 ya. Qalat ihdahuma ya abatis tak jirhu inna khaira manis tak jarta ya tak jartal qawiyul amin ya. Ini anaknya matur bapaknya. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena sungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Nah ini Pak, kuncinya di sini ya, topik kita untuk melihat di sini bahwa wanita itu yang disukai adalah laki-laki yang al-qawiyul amin ya, kuat lagi dapat dipercaya. Jadi janjane cara matur ngono digandengke karo gawean. Nek Bayi Putri kan ngoten to Pak, biasanya kan langsung napa nggih? Tembak niki mboten mesti. Pak nika mbok tinggi napa? Nggih bantu-bantu mriki. Padahal jane ya naksir jane, tapi begitu memang apa kon apa niku ndak fokus kalau ya. Nah, begitu. Mungkin dulu kalau Pak Ahmad yo Mbak Tuti ndadake apa sih napa njatke apa terus karo janjane yo karo kenalan nih padahal nah, betul. Nah, akhirnya terjadi kan begitu. Nah, misalnya ini ya, banyak sekali ya. Kalau saya dulu janjane dihapusi ya, Pak. Tapi yo dadi jonelo tenan. Kanca kula iki tak entukke adiku, bake dua adine tanggane, tapi kok yo ayu aku yo gelem ngono. Lagi Pak Ahmadi contohnya gitu. Pak Ahmadi juga kenal Pak Edi ya. Pak Edi itu kowe tak entukke adikku terus aku rono kayak gitu. Bake tanggane dua adine ya, misalnya gitu. Tapi ya kebacot misalnya gitu ya. Punya kisah sendiri. Mungkin ada yang lain lagi ya. Padha jagonge manten terus dadi bojone nggih saged to? Enten to, Bu? Enten. Gur padha jagonge kok itu misalnya gitu. Nah, kembali ke ayat ya, bahwa wanita yang diidolakan adalah yang kuat dan dapat dipercaya. Qawiyul amin ya. Ini kita melihat, saya kasih penjelasannya. Kuat dan terpercaya. Salah satunya juga kuat jasmaninya, tidak sakit-sakitan tapi energik Pak. Ya, lah nek perawan gadis entuk bojo loro-loronen ya mesake. Mbok jenengan duwe anak wedok terus duwe mantu kon ngangkat ember ambruk. Misalnya kan ya gitu kan. Jadi kan yang tadi kan minimal kan itu nek jenenge gadis. Maka saya punya teman guyonan itu berkelakar itu rego nggo rupa nek kandhane ayu ya luwih akeh serane botenan ora tergantung kalau itu ya.
Yang penting tadi si wanita tadi malah tidak ada hubungannya dengan harta dulu ya, tapi kuat dan terpercaya. Kuat jasmaninya salah satunya, tidak sakitan tapi energik ya. Ya kalau kuat kan kerja juga bagus Pak. Kuat imannya, punya ilmu dasar agama yang baik. Ya, ini salah satunya juga kuat imannya. Jangan ngiyar-ngiyur ya. Maka kalau di daerah mana itu biasanya kan ditanya, kowe kok ngelamar anakku hafal Quran pirang surat? Ya, hafal, sudah hafal Pak, kulhu misalnya gitu. Terus nanti datang lagi, saya hafal Yasin, lagi datang lagi, saya hafal Toha gitu. Barang dicek isone kulhu Yasin Toha, ora iso maca liyane. Misalnya gitu ya. Jadi tapi itu tidak ada ukuran. Sebenarnya kalau cuma hafalan itu kan secara ilmu tentang akademik itu kan tataran bawah. Kalau sudah masuk sintesa lah itu sudah tinggi ya. Jadi salah satunya jasmaninya kuat, imannya kuat, juga akidahnya kuat ya. Lurus tidak terumbang-ambing. Kuat kecerdasannya, akal nuraninya tumbuh Pak. Ora lulak-lolok. Misalnya cah lanang sing napa? Sing putri sekolahe dhuwur, cerdas, lincah. Terus sing lanang urang cerdas ngangoh apa ya. Wah plong-plong meneh. Kan ya malah saiki kan gitu kan ya. Aku kotok kolore rapas. Miring. Misalnya gitu ya. Ini yang salah satunya kuat seperti itu. Bukan kuat mentalnya ya, akhlak budi pekertinya baik ya. Maka ada pepatah ya, itu apa itu, hilang sendi runtuhlah tangga ya. Runtuh tangga hilang rumah, maksudnya itu loh. Kalau suatu bangsa itu kalau sendi-sendi budi pekertinya rusak akan runtuhlah bangsa, itu maksudnya, saya lupa nih ya. Jadi akhlaknya budi pekertinya juga baik Pak. Walaupun si wanita ini orang tuanya kaya raya, tapi kalau dapat yang merusak ya, budi pekertinya buruk ya, apalagi untuk zaman sekarang Pak. Kalau judi online itu udah habiskan sehari bisa miliaran, bahaya sekali itu. Maka harus punya pekerti akhlak yang baik. Jangan cari beli kucing dalam karung gitu misalnya. Soalnya kebanyakan itu kalau terjadi perceraian itu hampir 80% itu karena memang laki-laki yang istilahnya egois. Jarang yang perempuan egois. Maka ya kalau saya sering jagongan sama itu hakim di PA, itu memang kebanyakan memang laki-lakinya egois. Kalau egois ya apalagi gitu ya, misalnya gitu. Juga kuat intuitifnya, banyak ide yang brilian ya. Jadi namanya temanten baru mau berumah tangga itu kan harus punya ide, punya cita-cita. Jadi nanti harus punya rumah, punya pekerjaan yang ada peningkatannya dan lain sebagainya, itu harus kuat intuitifnya ya. Jangan sampai istilahnya lokor dan lain sebagainya. Juga yang penting adalah kuat spiritualnya, kuat agamanya, kuat dalam jiwanya ini, kesadaran jiwanya ini tinggi, bisa tumbuh Pak. Jadi kalau kesadarannya, keinsafannya ya itu baik ya, spiritualnya baik, ini sudah nanti bisa mencakup yang lain ya, mungkin bisa ditutupi karena dia tadi menjadi qawiyul amin ya. Dalam Al-Quran itu ada kata-kata amin, ada amin ya. Jadi ada yang pendek, yang panjang, itu ada yang artinya imanlah, percayalah ya. Kalau amin di sini adalah yang terpercaya ya. Jadi salah satu yang diingini ya seorang wanita yang memilih suami adalah qawiyul amin, yang kuat ya dan terpercaya.
Terpercaya itu juga berat ya. Tapi harus bisa dilaksanakan. Kita lanjutkan. Yang ini tadi sudah bisa dipahami ya. Mungkin ada tambahan dari Ibu atau Bapak, komentar atau pertanyaan? Kita lanjut kalau tidak ada. Ayat selanjutnya. Saya baca artinya ya. Berkata dia Su'aib, sungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku 8 tahun, dan jika kamu cukupkan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan dari kamu. Maka aku tidak hendak memberati kamu, dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik. Ini karena Musa itu tadi kan musafir toh Pak. Ceritanya ini kan di ayat lain, Musa itu waktu di Mesir itu punya masalah dengan seorang karena ya Musa kan agak emosional dikit, mungkin nempeleng orang atau apa ya, itu di cerita yang lain itu kemudian dia dikabari mau di Fir'aun, kemudian dia lari. Kemudian ini ketemu, ini ceritanya gitu. Terus akhirnya ini diwek mantu ya. Tapi ini ada yang menerjemahkan 8 tahun itu 8 tahun penuh Pak. Tapi kalau saya ya lewat beberapa ayat yang lain yang berhubungan dengan istilah sanah dan ya. Di sini kan kola ya. Ini uridu an uhkihaka ihdan ya, ihda ibnataya hataini ngala antak juroni sama niya hajah. Jadi 8 hajah ya, 8. Di sini bukan tahun Pak, hajah sebenarnya, hajah. Ya. Lantas fa'in atmamta asron, kalau kamu akan menggenapi 10 ya, famin intinya itu terserah kamu kan begitu. Jadi di sini bahasanya memang tahun haji Pak. Ya, haji itu nanti ada hubungannya dengan apa itu Syahrul Hurum ya, dalam surat 9 ayat 36 37 itu. Jadi kan ada 4 bulan yang hurum ya, yang tidak boleh istilahnya orang membunuh binatang darat misalnya seperti. Nah, maka ini ada yang menerjemahkan 8 tahun atau 10 tahun ya silahkan, tapi 8-nya kalau saya 8 musim haji. Jadi tidak full seperti itu. Tapi monggo ini yang intinya memang karena Musa belum sempat punya apa-apa ya. Akhirnya ya mas kawinnya itu bekerja gitu. Jadi boleh kalau kita misalnya tidak punya apa-apa lantas sudah ya daripada di situ jadi pengembala ataupun apa ya dari bojone kan bebas ya, malah kayak seperti itu ya. Jadi itu kisah-kisah dulu itu ya, tapi karena tadi topik kita adalah untuk ya yang mencari suami bagi laki adalah kuncinya qawiyul amin. Kalau ini para gadis, perawan dan lain sebagainya sudah mengetahui ya insya Allah agak hati-hati dalam menerima, apalagi kalau cuma untuk neng dalan itu juga hati-hati ya. Dan kalau belum ya berdoa ya gitu, berdoa dan berusaha yang baik. Bisa dipahami ya Pak Bu, mudah ini dipahami. Tapi yang sudah terlanjur tua ya mungkin kan masih punya cucu juga kan begitu, biar cucunya tahu kan begitu ya. Tapi saya kadang ya mikir ke sing sudah usia waya nikah belum itu ya sebagai orang tua nah iso ya digolek-golek kan begitu. Yeah. Tapi kadang ya nek cah lanang yo liwat 30 ditari ya ngusak-ngusik wae malah gitu. Tapi nek gur umur 21 kuwi nggih ngono wae. Bedane ngoten niku, kula niteni lho, ya. Jadi ini ya mas kawinnya tadi dari Musa. Kita lanjut ayatnya dulu.
Dia Musa berkata, kola Musa ya ini ya, zalika baini wa bainaka ayyamal ajalaini qadaitu fala ngudwana alayya wallahu ala ma naqulu wakil. Dia Musa berkata, itulah perjanjian antara aku dan kamu. Mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku lagi. Dan Allah adalah saksi atas apa yang kita ucapkan. Nah, saksinya Allah waktu ini ya, disaksikan Allah bahwa ya, akan Musa lakukan mas kawin itu. Jadi istilahnya bon mahar dengan cara bekerja kepada Nabi Syuaib. Nah, kita sekarang kisahnya seperti itu ya, sudah nikah ya. Mungkin ya Musa sudah berkeluarga dan sudah lunas maharnya ya. Coba kita melihat ayat 29 ya. Falama qadha Musal ajala wasara bi ahlihi anasa min janibit turinaro qala li ahlihi amkusu ini anastu naro la'ala atikum minha bi khairin au janwatin minan nar la'alakum tas tolun ya. Maka tatkala Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan, jadi tadi 8 atau 10 tahun itu sudah selesai, dia berangkat dengan keluarganya. Jadi kembali ke Mesir. Dia dilihatnya api di lereng gunung. Ia berkata kepada keluarganya, tunggulah di sini, sungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa suatu berita padamu dari tempat api itu dan membawa seluruh ya sesuluh api agar kamu dapat menghangatkan badannya. Ya ini terjemahan sebenarnya ayat ini bisa dipahami secara Muhammad, secara mutasabiat. Jadi ayat ini bisa secara metafora ya, amsal ya, bahwa nar itu biasanya kalau terjemahan yang lain mungkin diartikan ya api sungguhan atau apa, bahkan nar diartikan neraka ya. Tetapi dalam Al-Quran tidak sebuah nar diartikan neraka. Nar juga bisa diartikan lambang ya, terang benderang. Ya. Maka di sini sebetulnya nanti ada hubungan ayat lain waktu Musa mau ketemu Tuhan itu ya, dalam surat 7 ayat 143 atau berapa itu ya, bahwa Musa disuruh melepaskan kedua terompahnya. Kedua terompah itu juga bisa dipahami, terompah sandal itu dilepas terus ke sana itu silahkan, tidak apa-apa. Tapi secara mendalam juga bisa, terompah itu adalah satu mungkin kemarahan dan egois ya, sifat-sifat yang buruk dalam dirinya itu dilepaskan untuk mendapatkan sesuatu yang mencerahkan. Kita lanjut dulu ayat 30 ya. Di sini artinya ya, maka tatkala Musa sampai ke tempat api itu, disuruhlah dia dari arah pinggir lembah yang sebelah kanannya pada tempat yang diberkahi dari sebatang pohon kayu, yaitu ya Musa, sungguhnya aku adalah Allah Tuhan semesta alam ya. Jadi ada seruan seperti itu ya. Jadi di sini ya istilah tur tadi ya, itu kan simbol dari gunung. Gunung itu artinya puncak kesadaran. Waktu Musa dalam puncak kesadaran ya, sudah istilahnya sudah hening, sudah netral pikirannya, sudah dekat pada Allah, menghadirkan Allah, itulah sebetulnya dia sudah bertemu Rabb atau bertemu Tuhan. Maka sebetulnya bagi kita itu kan ada yang tidak kelihatan tapi bisa dirasakan. Misalnya oksigen, Mbak. Kita menghirup ya, nafas ini tidak kelihatan, tapi kita merasakan ya. Kalau Allah itu lebih dekat dari urat nadi lehermu.
Kalau kita tidak bisa merasakan ya tidak bisa. Tapi kuncinya yang kita pakai ya olah batin, jiwa, membuka mata hati, membuka mata kolbu supaya kita bisa dekat dengan Allah. Tapi kalau ya mungkin kita masih ada ego, masih suka ada kemelekatan, keserakahan, ya itu nanti juga tidak bisa merasakan apa kehadiran Allah Ta'ala. Ayat 31. Dan lemparkanlah tongkatmu, maka tatkala tongkat itu menjadi ular dan Musa melihatnya bergerak-gerak seolah dia seekor ular yang gesit. Larilah ia berbalik ke belakang tanpa menoleh. Kemudian Musa diseru, "Hai Musa, datanglah kepadaku dan janganlah kamu takut, sungguhnya kamu termasuk orang-orang yang aman." Ya. Jadi ini yang perlu saya bukan koreksi, tapi kalau saya meluruskan bahwa sebenarnya ini tidak ada kata-kata ular ya, tapi ya karena mungkin para penerjemah dahulu belum ya memahami secara hakikat ya silakan, tapi tongkat itu sebenarnya adalah lambang dari pegangan yang kuat. Maka setelah melihat sesuatu yang istilahnya mendekat kepada Allah dalam arti kesadaran Musa dalam puncak, disitulah terjadi namanya tajali. Tajali itu bisa merasakan kehadiran Allah ya, dan bisa berkomunikasi ya, komunikasi dengan batinnya. Maka dalam hati Musa, kamu jangan takut, sesungguhnya kamu itu termasuk orang yang aman ya. Ya, tadi kan ada istilah qawiyul amin, di sini juga ada kata innaka minal aminin. Ya nanti tentang Musa perjalanannya itu panjang yang berhubungan dengan Fir'aun, ayat-ayatnya banyak yang metafora, nanti kita bahas di topik yang lain. Kita lanjut satu ayat dulu ya. Tempatkan tanganmu pada ketiakmu, dia akan keluar putih tanpa kejahatan. Dan kempitkanlah kepada sayapmu kedua tanganmu seperti ketakutan. Ya. Keduanya adalah dua alasan dari Tuhanmu kepada Fir'aun dan masyarakatnya bahwa mereka adalah kaum yang fasik ya. Ini termasuk mukjizat dalam keterangan itu ya. Ya nanti kita bahas topik yang lain ini karena perjalanan Musa dulu. Setelah Musa berkeluarga untuk kembali mudik kan begitu. Jadi mudik itu ada mudik jasmani, ada mudik rohani. Sekarang kita cepatkan dulu ya. Ini kalau kita baca panjang ya, tapi tidak apa-apa, waktunya masih sedikit ya. Jadi bagi wanita lelaki istimewa itu antara lain satu ya, seorang yang memiliki kestabilan ekonomi yang dapat diandalkan dan memberi rasa aman akan masa depan tanpa ketakutan, tanpa kekhawatiran pada hari tua. Dia tidak harus kaya tetapi memiliki rencana hari tua yang mantap. Dua, seorang yang penuh hormat tidak hanya di tahap awal hubungan atau istilah temanten baru ketika segala sesuatunya cerah dan indah, tetapi juga ketika segala sesuatunya menjadi sulit, dia tetap penuh hormat. Tiga ya, ini ketiknya salah. Seseorang yang menghormati batasan psikologi, tidak ingin memaksa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh pasangannya. Ini empat punya. Seorang yang selalu memberi tanpa pamrih dan tidak pernah menghitung berapa besar kebaikan yang telah dia lakukan, yang telah dia berikan. Selanjutnya, seorang yang selalu menginspirasi, memberikan kebebasan untuk menjadi lebih maju dalam berkarir, untuk meraih masa depan yang lebih baik. Jadi pasangan itu, seorang suami itu memberi sayap pada istrinya, bukan malah memberi rantai. Jadi masih bisa berkarir dan lain sebagainya. Lanjutnya ya, seorang yang mau meluangkan waktunya untuk belajar memahami dan konsisten dalam usahanya untuk peduli pada dan selalu hormat. Jadi konsisten dan selalu hormat. Dia juga bisa membuat cinta tidak rumit, semuanya terasa mudah, tenang, selalu melakukan yang terbaik untuk tidak menyakiti dan berusaha menjaga perasaannya.
Jadi kata-katanya tidak menyakiti, cintanya juga tidak rumit-rumit kan begitu. Juga seorang yang tidak sempurna, melainkan dia seorang yang nyata, seorang lelaki jati yang istimewa, mencintai dengan lembut. Ini nanti bapak-bapak ini yang praktek. Betapa beruntungnya ya, bagi wanita jika telah dikirimi oleh semesta seorang pasangan hidup yang seperti itu. Ya. Disyukuri ya. Apapun yang hadir itu kita syukuri, termasuk bapak-bapak yang masih punya istri ya disyukuri. Tapi biasanya sok napa? Sing disawangi sing liya. Sing ra duwe bojo, wah penak ya duwe bojo diladeni. Sing duwe bojo, wah penak ya ora mblonjo. Lah ini bener iki. Nah, ini dari laki ini panjang Pak ini ya. Salah satunya ya yang dihindari, dia tidak sopan, adabnya rendah, tidak menaruh rasa hormat kepada pasangan. Rasa hormat adalah bagian penting dari sebuah hubungan yang baik. Jika pasangan Anda selalu merendahkan atau bersikap kasar, artinya dia tidak memedulikan Anda sebagai pribadi. Maka inilah saatnya Anda segera menjauh. Ingin merubah dia adalah tindakan sia-sia. Dia merasa berhak berbuat sesuatu sesuka hati terhadap diri si wanita pasangannya. Mengabaikan atau terlalu bodoh, tidak mengerti tentang nilai-nilai hubungan baik. Ya ini kalau sudah terlanjur ya berdoa saja, kalau masih masa ta'aruf ya kalau sudah tahu sifatnya seperti itu ya tidak jadi, tidak apa-apa. Lantas yang dihindari lah yang suka mengendalikan, mengontrol ya, jika pasangannya selalu ingin ya, pokoknya ngawasi, khawatir terus dan lain sebagainya ya. Juga lelaki yang tidak disuka itu yang tidak bisa diandalkan ya, tidak memiliki rencana hidup di hari tua sehingga tidak bisa dijadikan sandaran yang kuat untuk mengarungi hidup yang berat, membuat Anda merasa tidak aman dalam mengarungi kehidupan ini. Jika Anda masih tahap ta'aruf, batalkanlah saja rencana menikah dengan dia. Jadi istilahnya nek Jawa ya lete-lete gitu ya. Dia yang mudah naik darah, mengancam, bisa bertindak brutal jika keinginannya atau harapannya tidak diikuti. Perilaku seperti ini menyatakan bahwa dia bukan orang yang bertanggung jawab menjaga perasaan, justru malah berusaha melampiaskan kesewenang-wenangan egonya. Ini ya. Jadi yang seperti ini juga ada Pak. Mungkin kalau Bapak Ibu melihat berita di Surabaya, mana itu ya, Jawa Timur itu ya, anak DPR ya. Gitu, kekasihnya itu yang itu ngeri malah itu padahal kekasihnya ya, sampailah itu kasihan sekali itu. Nah, kalau lelaki seperti itu belum jadi istrinya, belum jadi suaminya sudah seperti itu kan, kalau jadi terus kan berbahaya itu Pak, malah sampai menjadi korban. Nah itulah. Memang kalau kita punya anak perempuan harus hati-hati, dipantau dan lain sebagainya supaya jangan salah seperti ini ya. Dan semoga kita semua yang masih ya punya tanggungan diberikan keringanan ya, semoga mendapat jodoh yang soleh solikah. Demikian malam ini, nanti kalau ada komentar, pertanyaan atau nambahi bisa setelah saat tutup ini. Yahdillahu linurihi mayasa. Allah memberikan cahayanya semesta ruhani kepada siapa yang kehendaki. Siapa yang kehendaki adalah orang-orang yang berkehendak. Nasrun minallahi wa fadlun qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.